Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan melanjutkan pembahasan ruang vektor umum, tapi sebelumnya ini karena ini barusan rapatnya belum selesai sebenarnya. Jadi saya karena mau ngajar ini saya sudah izin ya. Ini terkait dengan UTS ya. Jadi UTS sudah diputuskan offline. Jadi UTS nanti tanggal 30 Maret itu offline. Yang ada di luar Jakarta siapa aja ya? Luar Jabodetabek maksudnya ya? Siapa aja ya? Arya Panungku, Pak. Oh, Arya Panungku. Arya Panungku di mana Arya? Saya di Bandung, Pak. Oh, Bandung masih bisa lah ya. Bandung, oke. Mana lagi? Saya juga, Pak. Kakak, di mana Kak? Di Bandung, Pak. Bandung, oke. Kalau salah ada yang di mana? Malang ya? Atau di mana tuh? Apa? Siapa ya? Saya agak lupa tuh. Silakan yang kalau di Sumatera ada nggak? Nggak ada ya? Jadi itu ya, nanti ujiannya offline. Mau tidak mau offline. Jadi kalau misalnya hari itu tidak bisa offline, maka ujian susulan yang offline juga ya. Jadi tetap ujian UTS itu adalah offline. Tidak bisa di hari itu misalnya sakit ya. Sakit atau ya biasanya sakit lah ya. Sakit maka dia tetap harus offline, tapi di hari lain yang itu harus izin dari biasanya departemen dulu ya, minta surat dari departemen dan nanti fakultas akan mengumumkan jadwal ujian susulan karena itu juga bersama, ujian susulannya juga bersama ya. Jadi itu terkait dengan untuk UTS. Jadi semuanya offline dan close book ya. Jadi nggak usah bawa apa-apa istilahnya gitu ya. HP nggak boleh. Jadi semuanya close book. Jadi Anda harus paham ya teorinya. Ya kira-kira bentuk soalnya yang kemarin di quiz ya. Ya kira-kira seperti itu. Walaupun ya nanti karena orangnya berbeda yang membuat soal bisa saja berbeda ya, sama sekali berbeda mungkin saja ya. Dan nanti kita akan coba lakukan latihan-latihan di pekan depan karena mungkin kan hari ini selesai nih materi, jadi pekan depan bisa kita gunakan untuk latihan-latihan. Pertama latihan untuk ruang vektor umum di hari Senin, kemudian hari Rabunya bisa menyeluruh ya, latihannya menyeluruh. Itu barangkali ya untuk pengumuman di awal kuliah ini. Ada ini nggak? Silakan tanggapan kalau ada tanggapan. Bapak, oke, nggak ada ya? Ya silakan. Yeah. Pak, nanti untuk UTS-nya sendiri dari kita masih dibolehin bawa kalkulator nggak ya Pak? Tidak. Jadi kalkulator di aturannya tidak boleh bawa kalkulator. Gitu ya. Jadi kalaupun hasilnya pecahan, biarkan pecahan aja. Ya, ya mudah-mudahan sih dosennya membuat soal yang kalau di eliminasi Coach Jordan itu bilangannya enak gitu ya. Kan yang masalah biasanya eliminasi menurut saya itu. Karena kita harus tambah kurang kali bagi gitu ya. Dibagi sekian gitu. Jadi akhirnya kalau ada satu pecahan aja nanti merembet ya. Merembet ke yang lain. Ya biarkan aja pecahan tersebut ya. Jadi tidak perlu cuman mungkin yang adalah sudut ya. Sudut.
Mungkin kalau sudut nanti hasilnya aja berapa gitu ya. Misalnya hasil cost-nya saja. Kalau misalnya ada soal misalnya tentang sudut, tentukan sudut gitu ya. Sementara nggak ada kalkulator, nggak bisa arkes cost-nya kan ya. Ya udah, pakai ini aja, pakai hasil cost-nya saja. Itu. Jadi kalaupun itu seperti itu. Jadi yang akan dilihat hasil cost-nya saja. Oke, Aurelia. Yang lain silakan. Pak, saya mau nanya Pak, Ya silakan. kalau syarat buat ujian offline itu apa ya? Maksudnya suruh antigen atau ada apa? Oh ini belum, aturan yang ininya belum sih. Oh, belum. Tapi kalau karena ini wajib ya, wajib offline kelihatannya ya paling suhu kali ya nanti dites. Terus yang merasa sakit ya ujian susulan berarti. Itu mungkin begitu. Tadi juga belum sempat dibahas tentang tesnya itu. Kalau saya sih berpendapat nggak usah ya. Vaksin aja. Udah vaksin 2 kali kan ya semua? Pak, saya mau tanya Pak. Ya, silakan Arya. Arya, yang mau nanya tadi? Bukan saya Pak. Oh bukan, Zidan. Saya Pak. Ya silakan. Kalau ini Beril, masih ya Pak. Ini yang udah fix baru matkul ini atau semua atau gimana tuh Pak? Sementara ini baru matkul ini aljabar linier. Tapi memang mau diusahakan yang lainnya juga. Ya. Kelihatannya mengarah ke sana. Beril di mana memang tinggalnya? Saya di Bekasi, Pak. Oh, Bekasi. Inilah ya. Gampang lah ya. Kemudian kan ada aturan kendaraan ya. Kendaraan kan nggak boleh, nggak tahu ya. Pokoknya nanti di fakultas akan koordinasi dengan bagian saran transportasi ya, supaya bis UI-nya itu ditambah di masa-masa offline UTS. Jadi nanti koordinasinya seperti itu. Jadi nanti naik bis ya. Ada lagi? Silakan. Kalau nggak ada, Pak. Ya silakan. Untuk belajarnya selain dari kayak latihan-latihan yang udah dikasih sama nanti ada lagi tuh ada saran nggak Pak dari mana lagi? Dari buku aja ya, karena nggak keluar dari itu ya. Dari buku yang edisi 11 sudah cukup menurut saya tuh. Kan di situ juga ada soal-soal yang aplikasi kan. Karena tadi juga dibicarakan soalnya nanti mungkin kayak ada aplikasinya juga. Seperti kemarin kan di kuis ada tentang bakteri begitu kan ya. Yang seperti itulah itu sebenarnya sih itu ada kayak studi kasus gitu ya. Padahal ya itu ini saja yang sama saja itu. Ada masalah ya. Kalau di buku 11 lebih banyak ini ya, karena situ ada aplikasi. Gitu. Jadi sebenarnya cukup sebenarnya dengan yang ada di situ cukup, karena yang diperlukan pemahamannya sebenarnya. Kemarin kan yang jadi masalah di bagian apa? Bagian SPL yang pertama konsisten dan inkonsisten gitu ya. Itu perlu difahami. Gitu. Bahwa, kemudian kalau dia apa? Solusinya itu non trivial pasti harus nol semua gitu ya, mengarah ke situ. Jadi nol semua, kalau dia trivialnya 1 ya hanya 1 yang nol semua gitu ya. Kalau trivialnya 2 ya berarti yang nol semua ada 2 ya. Jadi begitu. Itu yang mungkin yang perlu difahami. Memang
saya melihat itu di soal kemarin nomor 1 itu kan bagiannya bagian SPL ya. Berarti menggunakan apa? Cara eliminasi. Padahal soal itu lebih mudah kalau dikerjakan menggunakan determinan terlebih dahulu. Itu juga tadi saya sudah memberi masukan ke pembuat soal. Jadi soalnya harus dipastikan bahwa lebih mudah menggunakan yang mana gitu. Jadi letaknya harus di bagian yang mana, karena kan sekarang itu lebih ketat ya. Jadi kalau soal nomor 1 sub CPMK 1 itu berarti harus menggunakan yang ada di SPL dan matriks ya. Jadi itu harus menggunakan itu di bab tersebut. Karena kita ingin menilai kemampuan di bab tersebut. Jadi nggak boleh cara lain. Ya. Determinan misalnya, sub CPMK 2 determinan ada Kramer, ada yang lain. Ya harus pakai itu dulu sebelum yang lain, gitu ya. Mungkin bisa gabungan, gitu ya. Jadi itu mengikuti sub CPMK-nya. Gitu. Karena itu sekarang sudah lebih ketat ke bagian-bagian ini harus menggunakan ini, harus menggunakan ini. Terus lupakan yang cara-cara SMA ya. Jadi cara-cara eliminasi gaya SMK itu dilupakan. Ya. Jadi benar-benar ini menguji ke bagian-bagian atau indikator-indikator atau sub CPMK yang memang yang sudah dituliskan di BRP. Itu ya. Ada lagi? Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Mungkin ini perihal kemarin saya kan masih belum bisa ikut kuis karena belum sehat, Pak. Cuman alhamdulillah udah kondisi udah membaik. Kira-kira saya bisa kapan ya Pak buat susulan kuis kemarin, Pak? Oke, nanti dicari ininya ya, harinya. Bisanya kapan? Kosong sih Pak, hari Kamis, Jumat saya. Oke, nanti kan harus dibuatin soalnya dulu ya. Oke, baik, nanti. Pak, terima kasih Pak. Yuk. Ada lagi? Cukup dulu ya. Nanti kalau ada silakan bertanya. Jadi kita menyelesaikan 3 bagian ya, 3 subbab dari bab 4 yang kita telah bahas. Subbab 1 ya, berkaitan dengan ruang vektor, kemudian sub ruang, dan kemudian tentang kebebasan linier. Nah, di bab di subbab ini kita akan bicara tentang basis sebenarnya. Adapun tentang koordinat sesungguhnya sudah pernah dibahas. Jadi makanya saya tidak singgung lagi koordinat ya. Jelaskan koordinat titik itu kan titik. P itu bisa X1, XY1, atau P itu adalah kalau dia R2 ya, atau P itu adalah X1, Y1, Z1 ya. Jadi dia kalau dia R3 itu udah jelas lah ya, itu titik, jadi koordinat dan titik. Dan kita sudah pernah membuat vektor yang berasal dari titik, misalnya P, Q, R. Oh iya, kemarin ini ya, kalau P, Q, R kan misalnya seperti ini nih. Kemarin yang juga sepertinya pada salah ya. Ini titik nih, P atau A, B, C ya. Kemarin sebagian salah ya, sebagian besar lah. Berarti kalau mau nyari sudut ini, ya jelas ini vektornya adalah vektor yang ini dan ini. Ya. Kemudian kalau mau C, ya berarti vektor yang ini dan vektor yang ini. Kalau B berarti ini vektor yang ini dan vektor yang ini. Jadi masing-masing punya ini, dan jumlahnya semuanya adalah
totalnya 180 derajat. Ya. Itu ya. Jadi itu terkait dengan. Oke, jadi sekarang kita berarti bicaranya tentang basis. Dan nanti ada perubahan basis. Tapi perubahan basis ada kan saya sampai perubahan basis kita ya. Apa itu basis? Jadi kita sudah tahu V ya. Dia adalah sebuah apapun ya, ruang vektor. Kemudian ada S. Itu adalah himpunan vektor-vektor. Ya, dari U1 sampai UN. Ya. Yang ada di V. Maka S dinamakan basis bagi V jika dia membangun vektor ya dan dia bebas linier ya. Apa definisi membangun vektor? Nah, ini yang mungkin perlu difahami juga ya, syarat-syarat seperti ini gitu ya. Jadi supaya nanti karena ini close book ya. Jadi harus tahu tentang yang tadi syarat-syaratnya. Gitu. Coba Setiawan Edi Prayogo ada? Iya, Pak. Oke. Apa syarat membangun vektor? Apa itu membangun vektor? Yang disebut membangun vektor. Kaitannya dengan apa nih? Membangun vektor itu kaitannya dengan apa? Dia kayak membuat gambar gitu atau gimana? Bukan. Membangun vektor itu kaitannya dengan teori apa? Oh. Dan ini syarat. Disebut membangun vektor kalau apa dia? Bisa dinyatakan dalam apa? Vektor tersebut. Apa? Vektor tersebut bisa dinyatakan sebagai apa? Apa ya? Coba. Apa? Membangun vektor berarti kaitannya dengan apa? Apa? Dapat? Belum, Pak. Di slide kan ada. Apa? Kalau enggak ya kita lihat ya. Apa? Slide ke akan ada tulisan membangun vektor. Slide ke 30. Apa itu? Dia harus bisa dinyatakan dalam yang disebut apa? Kombinasi linier. Ya. Jadi membangun vektor kalau dia dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier. Ya. Ini yang tadi contohnya adalah ini. Apakah ini membangun vektor U? Jadi kalau ini S-nya pakai V ya. Kalau tadi kan pakai U. Kita punya S himpunan vektor V1 sampai V3.
Kemudian kita punya vektor di U, di V juga ya. Disebut vektor U. Apakah vektor V ini membangun vektor U? Itu namanya begitu ya. Maka kita harus nyatakan U sebagai kombinasi linear dari V. Itu. Dan ada bisa maksudnya apa? Ada solusinya, dapat solusi ini. Jadi kita ketemu solusinya, trivial ya. Jadi dapat solusi. Ya. Kalau nggak dapat solusinya berarti tidak bisa membangun vektor. Jadi bukan. Jadi ini membangun vektor. Determinannya tidak sama dengan 0 ya. Berarti dia ada solusi K-nya. Ini juga membangun vektor. Ya. Bagaimana dengan ini misalnya? Apakah membangun vektor? Ya kita lihat ya. Ternyata ini ada syaratnya di sini ya. Dia ada 0 di sini. Determinannya sama dengan 0. Kalau determinannya sama dengan 0 berarti tidak dapat solusi tunggal untuk U-nya ini ya. Jadi ada syarat U-nya. Kalau U-nya 0 ya bisa ya. Ini memang nggak harus tidak harus solusinya itu trivial, tapi konsisten gitu ya. Jadi dia di sini harus konsisten. Jadi kalau konsisten maka bisa, tapi kalau nggak konsisten berarti dia tidak bisa ya. Jadi ini konsistensi gitu ya. Kemudian syarat kedua adalah apa tadi? Bebas linier. Kalau bebas linier harus solusinya tunggal yakni 0 ya. Jadi harus mendapatkan solusi. Kalau tadi kan kombinasi linier K-nya bisa apa? K-nya bisa K sama dengan 1, K sama dengan setengah, K sama dengan 3 gitu ya. Nah, itu bisa. Tapi kalau bebas linier harus mendapatkan solusinya K-nya sama dengan 0. Karena apa? Karena kita bentuk persamaannya dalam persamaan homogen. SPL-nya homogen. Kalau yang kombinasi linier ini bukan homogen karena ini ada vektor lain. Misalnya V ya. V sama dengan K1, U1 plus K2, U2 ya. Ini U2 dan seterusnya. Gitu ya. Ini jadi syaratnya itu. Jadi kalau dilihat dari kombinasi linear, dia memiliki persamaannya konsisten. Nah, kemudian ketika menggunakan persamaan homogen, SPL homogen, dia bebas linier. Ya, jadi itu dua syarat ya, dua syarat sebuah vektor disebut kumpulan vektor itu sebagai basis atau tidak ya. Jadi ini terkait dengan kombinasi linier. Sementara ini terkait dengan kebebasan linier. Jadi dua ya. Jadi pembahasan yang sebelumnya tentang kombinasi linier dan bebas linier itu dalam rangka kita menentukan apakah kumpulan vektor itu basis dari vektor V atau tidak. Ya. Contoh, ini matriks nih. Matriksnya ada 4. Dan apakah ini basis dari semua matriks yang ukurannya 2x2? Gitu ya. Nah, berarti ini harus kita pertama tentukan apakah bisa dilakukan dengan kombinasi linier. Ya. Tulis kombinasi liniernya ya. Dengan ini kan kalau kombinasi linier ini sembarang ya. Jadi ini matriks bukan vektor, berarti ini K1 kali matriks 1 K2 ditambah dan seterusnya sama dengan ini.
Nanti kalau bebas linear ini harus 0. Nah, sekarang kita kalikan sehingga mendapatkan SPL. Ini kita kalikan, jadi ketemu SPL seperti ini. Jadi 3K1 karena ini 0 berarti nggak ada K2, ini 0 berarti nggak ada K3, berarti adanya K4 ya. Berarti 3K1 plus K4. Kemudian bagian yang sini, ini ada K3-nya ada, ini minus K2, minus 12 K3, minus K4. Jadi ada semua di sini. Bagian yang ini berarti 6K1, terus ini 0, ini min 1 ada, min 8 ada, ini 0. Berarti nggak ada K4. Terus bagian yang ini ada semua, ini K1-nya ya. Min 6K1, ini 0, kemudian ini min 4K3 plus 2K4. Nah tentu kita ini kan persamaan-persamaan bahwa ini sama dengan A. Yang ini ya, ini sama dengan A, ini sama dengan B gitu ya. Ini sama dengan C. Jadi ini A, ini B, ini C, ini D ya. Gitu. Jadi kita mendapatkan 4 persamaan. Ya, 4 SPL. Jadi kita punya 4 SPL dengan apa? Dengan variabelnya juga 4. Berarti kita akan mendapatkan apa? Matriks 4 kali 4. Dan kalau kita jadi begini, ini adalah matriks A-nya adalah 4 kali 4 ya. Sebelum ini tentu harusnya kita tuliskan aja ya ininya persamaannya 3K1 plus K4 sama dengan A gitu ya. Bisa juga disebut begitu. Tapi kalau mau langsung ya kayak gini. Ini sebenarnya ada tahapan sebelumnya kan. Ya. Bahwa K1 itu hanya ada K. Ya, jadi hanya menuliskan ini saja sebenarnya. Bahwa K1 itu adalah untuk K1 berarti 3001 sebenarnya kan begitu ya. 300 K2 6 min ya gitu ya. Jadi ada yang dikalikan K2 itu yang mana ya. Itu K3 K4 itu ya. Ternyata kita menggunakan cara determinan ya. Setelah dihitung determinannya ternyata 48. Ya, ada. Berarti trivial. Pasti ada solusi ya. Jadi K1, K2, K3, K4 ada solusi ya. Ada solusi dan itu trivial. Jadi itu udah pasti, berarti kombinasi linear gitu ya. ABCD-nya itu apa? Untuk setiap ABCD. Jadi apapun ABCD-nya ada solusinya. Ya, tentu beda-beda ya. Tergantung nilai ABCD-nya. Jadi K1 tergantung ABCD-nya. Berarti kesimpulannya dia membangun vektor. Jadi kumpulan matriks tersebut membangun matriks M 2 kali 2. Tes yang kedua adalah jika homogen. Berarti kalau homogen A-nya 0, B-nya 0, C-nya 0, D-nya 0. Pasti ada dapat solusi tunggal ya. Ya, ini minimal K-nya adalah berapa? K1, K2, K3, K4-nya adalah 0 ya. Jadi dia juga bebas linear. Kesimpulannya bahwa matriks tersebut adalah basis dari matriks 2 kali 2. Bisa itu ya. Basis untuk setiap ruang vektor adalah tidak tunggal. Tentu basisnya bisa macam-macam ya. Gitu. Ya, bisa juga ini dites apakah ini termasuk untuk ruang membangun vektor gitu ya. Ya itu dites lagi tadi ya. Dan ini sederhana karena banyak nolnya ya.
Jadi kita operasi matriksnya gampang, atau mendapatkan determinannya, mengecek determinannya lebih mudah gitu ya. Jadi kita bisa tes ini. Itu ya. Itu berkaitan dengan apa tadi? Apakah vektor tersebut adalah basis ya. Kumpulannya, himpunan vektor tersebut adalah basis dari ruang vektor tersebut. Gitu ya. Ada pertanyaan di sini tentang basis? Nah, untuk yang ini caranya sama ya dengan yang sebelumnya ya. Kita kalikan K1 dulu sama dengan ABCD, gitu. Kemudian cari dapat matriksnya, determinannya seperti apa gitu ya. Terus sebenarnya kalau secara determinan tidak sama dengan 0, hampir dipastikan ya bahwa dia itu pasti membangun vektor dan juga bebas linier ya. Dan akhirnya juga basis. Yang berikutnya adalah tentang dimensi ukuran ya. Jadi ruang vektor bukan 0V disebut dimensi terbatas jika mengandung sebuah kumpulan terbatas vektor V1 sampai Vn yang membentuk sebuah basis. Jadi ini berkelanjutan ya. Jadi dia membentuk basis. Jadi kumpulan ini membentuk basis. Jika tidak ada kumpulan yang tersedia, maka dimensi tak terbatas. Notasinya adalah dimensi vektor. Dengan sendirinya kalau dimensi R pangkat N adalah N. Itu basis standar yang memiliki N vektor. Kalau polinomial ditambah 1 ya. Basis standar yang memiliki N plus 1 vektor. Kalau dia matriks M kali N, maka basisnya ini. M kali N. Ini contoh. SPL berikut berapa dimensinya? Ini SPL dan dia homogen. 0 semua. Jadi kita cukup melihat ininya saja ya. SPL yang ininya saja ya. Jadi tidak perlu augmented ya. Augmented matrix gitu. Ya, kolomnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dia 5 variabel. Tapi persamanya 1, 2, 3, 4. Pasti dia non trivial ya kan? Jadi 4 persamaan. Berarti kalaupun ada ini dia pasti non trivial kan? Karena ada satu persamaan satu variabel yang nggak ada persamaannya. Tapi dimensinya benar berapa? Ya. Nah, kita lihat satu persatu ya. Menggunakan operasi basis OB ya. Dengan OB ini berarti ditukar ya. Ini ditukar. Ada tulisannya nggak sih? Oh, nggak ada ya. Jadi bertukar antara B3 ditukar dengan apa? B1 ya. Oke ya. B1 dan B3 atau B3 B1 itu bertukar ya. Ini ditukar. Kenapa? Karena ininya sudah ini leading 1 letaknya di atas ya. Oke. Kemudian dinolkan semua nih. Yang ini dinolkan semua ya. Dapatnya matriks seperti ini ya. Berarti ini apa? 2B1 ditambah 1 ya. B1 tambah salah ya. B1 ditambah B2. Jadi ini B1 tambah B2. Itu untuk B2 ya. B1 plus B2. Oke ya. Dan juga B2 min ya. Min B1, min 2B1 plus B3.
Nah, baris keempat dibiarkan. Oke. Kemudian ini dibagi. Berarti ini apa? B3 dibagi 3 ya. Sama ya. B2 dibagi min B3 ya. Dibagi min juga atau dibagi, ini masih dibagi B ya, B1 dibagi 3 ya. Jadi masih minus. Oke. Kemudian diminuskan ya. B2 biasanya langsung aja juga boleh ya. Minus B2. Oke. Kemudian ini bisa dinolkan. Oh, ini juga menolkan ini ya. Sebentar. Ini ada yang dinolkan. Jadi ini dinolkan oleh B1. B berapa? B min B3 ditambah B4. Ya. Jadi 0. Betul nggak? 0, tapi ini jadi ada 1 di sini. Oke. Terus sudah ini dinolkan oleh ini. Berarti min B2 ditambah B4. Oke, ya, sudah. Udah semua. Kemudian ditukar. Ya. Bertukar antara B2 dan B3. Oke ya. Oke, seperti ini. Oke. Maka bisa dilihat bahwa ini 0 semua ya. 0 semua berarti hanya ada, ini sudah ada leading untuk X1, ini untuk X2, X3, ini X4. Jelas bahwa yang X2 itu adalah variabel ini. Jadi pivotnya adalah X1, X3, X4. Berarti X2 dan X5 itu adalah non-pivot. Nah, berarti ada 2 variabel yang variabel bebas ya. Oke, gitu ya. Jadi seperti ini. Oleh karena itu solusi umumnya ini X4-nya 0, X3-nya sama min X5 sama dengan min X5, X1 plus ini sama dengan ini, maka X1 ini di sini sama dengan X2 ini ya. Min X2 ya. X2 min S. Kemudian min 2X3. X3T. Ini ada yang salah nggak? X1. Jadi X1 adalah X5 berapa ya? Sebentar. Ini ada yang salah nggak? X1, X2, X3, X4-nya 0, min X5. Ini kurang kayaknya ya. 2-nya nggak ada. X1 sama dengan X2 itu adalah min X2 plus 2X3. X3 apa? Min T. Ya. Oh ya, min T. Min 2T ya. Min 2T terus plus T ya. Oh ya, berarti ini min ini betul ya. Jadi seperti ini. Ini karena ada apa? Min 2T plus T. Jadi min T ya, betul. Berarti X1-nya adalah ini, X2 ini. Nah, setelah itu baru sebenarnya sama dengan yang dulu ya. Waktu kita kerjakan SPL. Ya. Jadi sama persis dengan waktu kita variabel bebas dan variabel bergantung. Jadi variabel
bebasnya berapa gitu ya. Nah, kemudian kita nyatakan tapi dalam bentuk vektor. Ya, X1, X sampai X5 ini dalam bentuk vektor. X1 ini min S min T. Sementara X2 S min X3 adalah min T, X4 0 ini. Kemudian dipisah. X sendiri, ini S sendiri, ini S, ini T. Kemudian T dan S-nya dikeluarin menjadi kombinasi linear. Ya, tapi mengkombinasi linear S dikalikan T. Nah, sehingga kita punya vektor 1 dan vektor 2. Ya. Vektor satunya adalah ini, vektor 2-nya. Dan ini adalah sebuah basis. Jadi basisnya adalah ini. Ya, basisnya adalah min 1, 1, 0, 0, 0 dan min 1, 0, min 1, 0, 1. Nah, karena basisnya itu ada 2 ini, maka dimensinya 2. Ya. Jadi itu ya. Jadi kita lihat sebenarnya bisa kita lihat dari non pivotnya ya. Berapa non pivotnya? Kalau non pivotnya 3 ya berarti dimensinya bakal 3 ya. Ada pertanyaan di sini? Jadi ini yang bentuk seperti ini akan berulang-ulang. Ya sebenarnya hal yang sama tapi dibahasnya berbeda gitu ya. Ya. Jadi kalau waktu kita belajar SPL hanya sampai ini sini saja ya. Jadi solusi umum atau parametrik gitu ya. Jadi kita sebutnya solusi umum atau solusi parametrik. Nah, SPL hanya sampai sini. Tapi ternyata bisa diteruskan untuk mendapatkan dimensi ya. Juga mendapatkan basis ya. Jadi ini karena ini dalam kombinasi linear ya. Dalam kombinasi linear. Jadi dia basis ya. Sebagai basisnya gitu ya. Jadi V1, V2 adalah basis ya. Karena basisnya ada 2, maka dimensinya 2. Oke? Ada pertanyaan? Lanjut. Contoh yang lain. Nah, sekarang ini. Ya kira-kira seperti apa nih kayak gini nih? Berapa basisnya? Raka, ada Raka? Raka? Halo? Ada Pak, halo. Nah, basis dan dimensi persamaan ini apa? Kira-kira? Ini persamaan bidang nih. Jadi persamaan bidang bisa dicari basisnya. Gimana, Raka? Gimana? Kan ini berarti hanya satu persamaan kan? Satu persamaan 3 variabel gitu. Jadi berpikirnya begitu. Satu persamaan 3 variabel. Jadi gimana? Satu persamaan 3 variabel. Gimana? Jadi Raka? Gimana? Ya nyatakan dalam bentuk parametrik. Gimana? Kita ubah menjadi gimana? Jadi anggap aja seperti ini nih Raka nih. Jadi seakan-akan ini kita punya 3. Ini 3 min 2 5. Ini 0 0 0 0 0 0. Sementara dia X, Y, Z. Begitu kan? Sama dengan ini 0 0 0. Gitu. Kalau kita punya seperti ini, jadi jangan bingung ya. Jadi kalau dalam bentuk matriks ini sebenarnya kayak gini nih matriksnya. Gitu. Berarti ini ada 2 yang ini kan? Ada 2 yang
Ini berarti kan pasti 2 ini kan, 2 variabel bebas pasti kan, karena cuma satu persamaan padahal variabelnya 3. Jadi kita berarti bentuknya parametriknya seperti apa? Kalau kita punya seperti ini, Inaraka, kita nyatakan dalam bentuk Jadi 3x 3x sama dengan 2y kurang 5z. 2y min 5z, ya kan? Terus x sama dengan X sama dengan 2/3s 2/3 y 5 kurang per, 3z. ya kan? Berarti kita nyatakan dalam bentuk vektor gimana? Vektor y dan vektor z sama dengan apa? 2/3 2/3y, terus nggak ada z-nya kan? Kan y doang. Iya. 0. Terus Min 5/3 0 dulu dong. Kan atas untuk y. 0 5/3z. 3. Terus dikeluarkan y z. Berarti berapa? 2/3 2/3 0 min 5/3. 5/3. Jadi V1-nya berapa? Ayo. V1-nya. Berapa Kak? Ini V1. V1 ini V2. 2/3 0. 2/3 0. V2-nya adalah 0 min 3. ini, jadi ini adalah basis. Dimensinya berapa? Dimensinya berapa? 2, Pak. Nah, jadi begitu ya. Jadi persamaan seperti ini bisa dicari basis dan dimensinya. Jadi jangan bingung ya kayak gini ya. Ini kalau dinyatakan dalam bentuk matriks gimana ya? Ini sebenarnya. Ya. Jadi begitu ya. Hanya ada satu persamaan. Sementara 3 variabel. Ya udah berarti 2 yang lainnya 0 0 0 0 0. Oke ya. Itu cara kita mengerjakan tadi basis ya. Kemudian ada contoh lain nggak? Nih, polinomial. Seperti ini. Ya. Kita polinomial 2. Pangkatnya 2. Ya. Kemudian asal seragam ya. Yang kita tulis ini berurutan dari ini. Jadi pengalinya adalah x kuadrat x kemudian 1. Ya, kalau bentuknya seperti ini berarti mulai dari 3 ya. Kemudian ini min 6, pokoknya ini adalah punyanya x kuadrat min 9. Ya, jadi ini seakan-akan ini adalah ini x kuadrat x 1. Itu ya. Jadi bentuknya gini. Kemudian kita dibagi ya. Dibagi 3. Ini B1 dibagi 3. Kemudian dinolkan. Ternyata hasilnya juga begini. Ya.
hasilnya adalah baris 2 dan 3 proporsional, sehingga nilai OB-nya itu. Jadi hanya ini saja ya. Temukan basisnya ini saja. Jadi basisnya adalah 1 min 2x min 3x kuadrat. Apa kebalik ya? Kebalik ya harusnya ya. Harusnya apa? Oh, x kuadrat ya? Betul nggak sih? Ini kan seperti ini ya. Bentuknya. Ini kayaknya salah deh. Harusnya apa? Min 3 min 2x plus x kuadrat. Betul ya? Gitu ya? Kan ini kan pengalinya x kuadrat x1. Ya, kayak ini salah nih. Ya. Udah? Itu tentang basis. Sekarang vektor koordinat. Ya. Jika S, ya, ini juga nanti kombinasi linear juga ya. Jika S itu himpunan adalah basis ruang vektor V, maka setiap V kecil di V dapat dinyatakan secara unik dengan kombinasi linear. Ya, ini kan sudah ya. Dengan K adalah koordinat V terhadap S. Jadi V-nya, V itu adalah disebut K1, K2, K3 itu adalah koordinatnya. V relatif terhadap S. Dan vektor koordinatnya adalah vektor K-nya. Tadi kita belum menyatakan K sebagai sebuah vektor ya. Ya, bukan sebagai vektor koordinat ya. Sebenarnya itu sama aja kan? Sama aja dengan tadi apa? Membangun vektor tadi. Cuman tadi belum kita lanjutkan, ternyata bisa dilanjutkan ya. Jadi kita bisa menemukan vektor koordinat relatif terhadap S atau dinyatakan dalam bentuk yang seperti ini. Jadi sebenarnya sama dengan yang tadi membangun vektor. Jadi membangun vektor itu bisa dilanjutkan dengan apa? Dengan kita mengatakan bahwa K1, K2 itu adalah vektor koordinat V relatif terhadap S ya. Ya. Kemudian ingat bahwa vektor koordinat relatif terhadap basis ortonormal dengan persamaan kombinasi linear seperti ini. Tapi ini kita belum belajar ini ya. Belum belajar perkalian ini ya. Tapi ini perkalian dot nih. Atau kok jadi perkalian dot nih. Ini sebenarnya simbol lain ya. Hasil kali dalam. Ini simbol hasil kali dalam. Kali ya. Kali dalam. Atau dot product. Jadi ini yang vektor basis ortonormal di dalam bentuk seperti ini. UV1 kali V, UV2 kali V2, dan seterusnya. Jadi koordinatnya adalah ini. Vektor koordinat relatif berbasis ortonormal menggunakan bentuk ini apa? Ini kan dot juga kan? Perkalian dot dibagi apa? Norma di pangkat 2 ya. Ini basis ortogonal. Jadi nanti US-nya ini. Ini saja ya. Tapi sebenarnya karena kita sudah perkalian dot kan sama dengan hasil kali dalam ya. Walaupun hasil kali dalam nanti lebih luas dari dot product itu sebenarnya ya. Gitu. Jadi ini lebih luas sebenarnya. Hasil kali dalam itu lebih luas dari sekedar dot product. Kalau dot product tertentu, tapi hasil kali dalam bisa
ada hasil kali dalam tertimbang, ya, atau menggunakan matriks, nanti dibahas nanti ya. Ya, kita anggap aja relatif ya. Di antara atau dot product itu diantaranya ada hasil kali dalam. Atau kebalikannya, dot product adalah salah satu dari hasil kali dalam. Tapi mungkin ini mudah-mudahan nggak masuk ya. Tapi kalaupun masuk ya mau tidak mau ya ada. Saya juga belum melihat ya di ininya ada nggak sih dimensi, ada nggak koordinat? Sebenarnya nggak ada ya. Dia hanya ke dimensi. Kelihatannya nggak masuk tuh yang apa? Basis ortonormal ya. Itu nggak masuk. Kalau di koordinat ada nggak? Sebentar ya. R3 oh nggak ada. Relatif. Oke. Koordinat V relatif. Oh ada ternyata di bagian ini, ternyata harusnya di bagian koordinat sebelum dimensi ya. Di basis itu ada seharusnya. Mungkin letaknya tadi mungkin di salah letak ya. Itu ada koordinat basis. Koordinat relatif. Jadi mungkin di sini salah letak aja ya. Seharusnya itu ada di bagian basis ya. Dan koordinat. Oke, nggak apa-apa, kita ada di sini. Sekarang tentang perubahan basis ya. Sebuah basis mungkin tepat untuk satu permasalahan tapi tidak tepat untuk permasalahan lainnya, karena itu perlu adanya perubahan basis. Nah, perubahan basis dapat menyebabkan perubahan koordinat ya. Tadi ada koordinat ini kan, ini yang ini relatif terhadap misalnya ya. Ini waktu itu kita ini ya, translasi sumbu ya, dengan persamaan translasinya itu ya. Waktu itu kita sudah nyatakan ya. Nah, permasalahannya adalah jika merubah basis ruang vektor V dari basis lama B ke basis baru B aksen, bagaimana vektor koordinat lama ini dari vektor V yang berhubungan dengan vektor koordinat baru ya, yang relatif tadi ya. Jadi, oke, itu ya. Simpelnya kita terangkan pada dimensi 2 ya. Misalnya B itu ini basis ya. Jadi U1, U2 itu koordinat dia basis lama. Kemudian U1 aksen, U2 aksen atau B aksen itu adalah basis baru. Kita perlu vektor koordinat basis baru terhadap basis lama ya. Ini ya. Katakanlah U1 aksen itu adalah AB, kemudian U aksen 2 adalah CD ya. Maka U aksen adalah kita nyatakan dalam bentuk kombinasi linear dari ini basis lama ya. Jadi dia U1 adalah A kali U aksen 1, kemudian U aksen 2-nya adalah ini ya. Sehingga basis koordinat ini adalah kita sebut adalah K1 K2 ya. Jadi V ini adalah untuk menemukan
V baru ya, yang baru ini ya. Ini adalah disebut vektor koordinat lama dari vektor ini ya, koordinat basis baru terhadap basis lama ya. Ini kita harus menemukan ini ya. Nah, dari mana ini kombinasi linear ya? Sesungguhnya dia adalah kombinasi linear. Jadi V dinyatakan dalam kombinasi linear dari U aksen ya. Betul ya. U1 aksen. Nah, ini berarti ini K1 U aksen, K2 U2 aksen ya. Seperti ini ya. Kemudian dikumpulkanlah U1-nya dikeluarkan, U2-nya dikeluarkan. Sehingga menjadi persamaannya seperti ini. Dan ini adalah basis lama ya. Jadi basis lamanya adalah K1 kali A, K2 kali C ya. Jadi hasilnya seperti ini. Ini adalah basis lama. Bagaimana dengan basis baru? Jadi basis baru itu adalah, jadi basis lama sama dengan ini. Ini karena rumusnya seperti ini ya. Basis lama sama dengan A, B, C, D seperti ini kali K1, K2. Sementara K1, K2 itu adalah basis baru. Berarti ini adalah seperti ini. Bagaimana cara kita mendapatkan basis baru? Berarti dia adalah apa? Ini P-nya ya. Kita harus ketemukan nilai ini basisnya. Jadi ini hubungan kalau basis lama dinyatakan dalam basis baru ya. Itu dikalikan matriks P ini ya. Dapat matriks P ABCD. Perubahan solusinya jika kita merubah basis tadi ya sudah ya. Basis ruang vektor basis lama yakni B ini ke basis, maka vektor koordinat B ini dihubungkan dengan vektor ini yang sama dengan persamaan ini. Jadi hubungan antara basis lama dengan basis baru itu sekarang persamaannya seperti yang ini ya. Jadi ini menjadi persamaannya koordinat basis lama sama dengan P dikalikan koordinat basis baru. Jadi hubungan persamaannya seperti ini. Dengan P adalah vektor koordinat dari faktor basis yang baru relatif terhadap basis lama. Ya. Jadi P-nya itu sebenarnya adalah ini kumpulan vektor basis baru. Jadi ini vektornya basis baru. Berarti apa? U yang aksen ini. Tetapi terhadap basis lama. Jadi terhadap B ya. Terhadap B. Oke ya. Maka matriks transisinya disebut dari B ini itu sama dengan kumpulan ya. Kumpulan dari U1 aksen. Ini berarti ada ini ya. Kemudian ini berarti vektor-vektor ini ya. Vektor apa disebut? Vektor kolom ya. Jadi kalau kita sudah ketemu vektor kolom ini, maka kita bisa mendapatkan matriks atau disebut apa? Vektor koordinat dari basis baru yang relatif terhadap basis lama atau disebut faktor P ini. Ya. Nah, sebenarnya kan matriks vektor Q disebut, kalau kebalikannya maka disebut vektor Q. Ya, yang vektor Q berarti karena dia kebalikan berarti dia adalah apa? Inverse-nya. Ya. Jadi vektor koordinat basis baru, misalkan vektor basis lama adalah ini dan koordinatnya adalah ini, maka ini sama dengan ya, ini basis lama. Basis barunya seperti ini ya.
U dikalikan, ini adalah P, ini ya. Dengan matriks transisinya P adalah kumpulan vektor-vektor dari basis baru. Dan vektor basis barunya adalah ini. Kemudian untuk basis ini sama dengan, ya, karena persamaannya adalah ini ya, awalnya adalah P sama kali vektor basis baru ya, sama dengan koordinat vektor basis lama. Maka basis barunya ya V basis baru sama dengan P inverse kali basis lama. Ini ya, ini hanya menginverskan atau kali Q gitu ya, kali Q atau sama dengan Q dikalikan basis lama. Contoh nih, jadi U-nya ini diketahui ya, basis lamanya U1, U2-nya ini, basis barunya adalah 1, 1 sekarang. Jadi pindah, awalnya 1, 0 menjadi 1, 1. Sementara yang ini awalnya 0, 1 menjadi 2, 1. Jadi beda koordinat, beda basis ya, digeser. Temukan matriks transisi dari basis baru ke basis lama. Berarti rumusnya yang ini ya. Basis baru ke basis lama. Yang ini. Yang ini ya, basis baru, basis lama. Jadi mencari P. Kemudian yang berikutnya temukan V jika ya basis baru ada basis baru lain. Ya. Jadi ada basis baru min 3, 5. Berarti basis lamanya berapa? Itu ya. Kemudian temukan Q. Berarti inverse-nya yang A ya. Oke. Jadi U aksen sama dengan U1 plus U2 dan sesuai dengan perkaliannya ya. Kemudian U terhadap ini adalah 1, 1 ya. Dan ini adalah 2, 1 ini ya. 1, 1 yang ini ya. 1, 1, 2, 1 itu basis baru. Maka P-nya adalah kumpulan basis baru 1, 2 dan 1, 1 ya. Atau ini ya. 1, 1 ini sebagai U1 aksen ya. Ini U2 aksen. Itu P ya. Kemudian dicari kan VB ini. Rumusnya seperti ini ya. Jadi ini kan basis barunya pengali ya. Jadi VB kan rumusnya apa? V basis lama sama dengan basis P dikalikan basis baru ya. Maka P-nya sudah diketahui, basis barunya ada, maka kita tahu basis lamanya. Jadi basis lamanya ini 272 ya. Dengan basis barunya adalah min 3, 5. Jadi awalnya di titik 72 menjadi titik min 3, 5. Dengan vektor transisinya ini, P ini. Atau bisa dinyatakan di dalam bentuk seperti ini. Ya. Kemudian Q-nya adalah ini, berarti Q-nya adalah inverse-nya ya. Inverse-nya, sehingga dinyatakan sebagai basis ini adalah seperti ini. Ya. Memang ada muter-muter ya. Temukan faktor koordinat V relatif berbeda dengan ini U1-nya ini, tapi ini cuma 1 ya. U1, U2 ini serta V-nya ini. Jawabannya kombinasi linear tadi. Kemudian cari K1, K2 gitu ya.
K1, K2-nya dapat, dan ini adalah basis baru ya. Ingat bahwa K1 itu adalah basis yang baru. Gitu ya. Berarti basis barunya adalah yang ini. Min 2. Jadi mencari K. Sebenarnya muter-muter di situ ya. Tadi kombinasi linear, kita mencari K1, K2. Ternyata K1, K2 adalah basis ya. Basis baru dari basis lama ya. Atau koordinat, vektor koordinat ya. Contoh yang lain kalau ini 3 ya. U1 sebenarnya sama aja ya. Cuman ini 3 kali 3 ya. Jadi kalau disebutkan ini, jadi V-nya sebesar ini. Contoh lain, matrik transisinya sudah diketahui ya. Kemudian B-nya adalah polinomial 1, 2, 3. B aksenya adalah Q1 sampai Q3. Nah, polinomialnya adalah untuk 1 ini. Dia di P2 ya. 1 plus ini. Nah, yang dicari adalah tentukan B aksenya Q-nya seperti apa. Ya. Nanti kita nyatakan masing-masing dalam bentuk seperti ini. Basis lama sama dengan matriks transisi dikalikan basis baru. Ya. Maka basis baru yang Q sama dengan ini. Jadi nilainya seperti ini. Ya. Maka Q-nya adalah tinggal dikalikan yang ini ya. Yang ini semua ya. Jadi ini dapat basisnya yang ini, kemudian ini Q-nya ya. Q-nya adalah seperti ini. Maksudnya adalah vektor ya, vektor yang ini. Vektor yang ini berarti tinggal dikalikan yang B1-nya ini ya. Yang B ya dikalikan ini. Jadi Q kali basis yang lama. Jadi 1 ini adalah Q ya, atau P inverse dikalikan polinomialnya. Tadi polinomialnya belum ini ya, belum ditentukan ya. Ini berarti kan ini 1, ini dari mana nih? Ini kan ini 1 nih. Oh berarti sama ya, pakai X kuadrat X1 ya. Bentuknya seperti ini. Berarti sama dengan apa? Untuk P3 nggak ada ya. P1 atau ini kebalik ya. Iya. 1 kemudian berapa? 0 0 ya, betul ya. Jadi 1 0 0 betul. 1 0 0. Kemudian untuk yang kedua X2 ya. Untuk yang keduanya adalah 0 1 min 2 ya. Dan seterusnya itu ya. Oke, itu untuk ini ya. Ini 1 1 1 1 1 0, kemudian ininya tidak ada X kuadratnya ya. Ini kebalik nggak ya? 1, oh kebalik kelihatannya nih. Ini kelihatannya 1 X X. Ini harus seragam aja ya. Ini 1 ini kan ada semua ya. 1 1 1 ya, betul ya. Berarti ini 1 1 1. Kemudian 1 1 0. 1 1 0 ya, betul. Kemudian ini untuk X kuadrat 1, yang lainnya nggak ada ya. Berarti bentuknya bukan ini, tapi bentuk yang seperti ini. Jadi kita harus seragam lah pokoknya ya. Seragam dalam menulis polinomial. Ini contohnya banyak nih. Ini kalau yang ini adalah contoh UTS kalau salah nih. Jadi diketahui M itu seperti ini. A, B, C, D sampai I dengan A-nya adalah ini. 2F. Ini ya.
E-nya seperti itu. Tentukan basis ruang vektor M dan koordinat vektor A relatif vektor M-nya ini. Jadi kita harus menuliskan ini. A-nya kan sudah diketahui. Kemudian kita nyatakan dalam F, G, H, I. Ya, kita cari ya. Jadi vektor-vektor basisnya adalah ini. Kemudian koordinatnya berarti kita cari ini. F1-nya ternyata ini. Jadi vektor koordinatnya yang relatif adalah ini kan sebenarnya F itu seperti apa? K1, K2, K3, K4 gitu ya. Tapi ini matrik tadi vektor. Ya. Jadi caranya sebenarnya sama ya. Oke, ya. Cukup nih. Ada pertanyaan? Silakan. Jadi mungkin bagian ini adalah bagian yang agak jelimet ya. Agak ini karena kayak bolak-balik basis lama, basisnya biasanya kita hanya titik ya. Sekarang vektor. Ya, sebenarnya sama saja ya. Kemudian justru di soal matriks pakainya. Jadi disuruhnya matriks ya. Ini sama nanti caranya sama saja. Jadi yang paling penting di sini adalah kombinasi linear ya. Jadi kombinasi linear memang ini jadi sangat vital ya di bab ini ya. Jadi berkaitan dengan kombinasi linear ini dari yang ini ya. Nih kita berawal dari sini nih menentukan hampir semua ke belakang ya. Termasuk ternyata harga K itu adalah vektor ya, koordinat ya. Yang baru ya, vektor koordinat baru. Jadi ini menentukan tentang apa? Membangun vektor, menentukan bebas linier, menentukan apa? Disebut apa? Basis ya. Menentukan basisnya, menentukan yang lain-lain ya. Jadi ini berkaitan dengan kombinasi linear ini memang sangat penting ya. Jadi ini juga sebenarnya ramuan ya antara SPL ya, kemudian ada determinan, kemudian kita tentang solusi trivial, solusi non trivial gitu ya. Itu digunakan di sini ya. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Jadi kita sampai di sini untuk mites ya. Mitesnya sampai di tadi apa? Perubahan basis. Ya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita akan latihan di hari Senin untuk bab 4 ya, sebagian bab 4. Dan hari Rabunya berarti latihan untuk menyeluruh ya. Soal yang menyeluruh seakan-akan kita coba simulasi UTS ya. Oke, itu saja. Ada pertanyaan? Silakan. Gimana menurut Anda sampai perubahan basis? Sekali lagi ya, sebenarnya itu saja ya. Itu saja ya, SPL itu intinya kan. SPL, kemudian kita mencari Gauss-Jordan, ya, eliminasi Gauss-Jordan, kemudian determinan itu sebenarnya itu adalah alat ya. Semua itu adalah alat, baik itu berupa vektor atau matriks atau polinomial. Polinomial kemudian diubah menjadi vektor ya. Kemudian kita punya istilah baru tentang koordinat relatif terhadap basis lama, basis baru
Kalau secara geometrik mudah ya. Kalau misalnya kita dapat apa? Seperti yang tadi ya, X sama dengan kemudian tadinya O menjadi O aksen. O aksen itu koordinatnya adalah K, L. Nah, bagaimana dia pindahnya? Jadi sebenarnya seperti itu ya. Jadi O aksen itulah basis baru, ya, koordinat basis baru. Oke. Cukup. Oke? Aljabar linear. Asik. Mudah-mudahan ini mudah nanti dalam mengerjakan ini ya, UTS-nya. Amin. Oke, assalamualaikum semuanya. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih, Pak.